Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali bisa berjumpa kembali di Sayaga Hipnoterapi video podcast kali ini. Nah, kali ini agak berbeda nih dengan katakanlah video-video podcast sebelum-sebelumnya, karena kali ini kita ingin lebih banyak untuk memperkenalkan ya Bu ya, atau Mhm. mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih sebetulnya hipnoterapi itu bisa dipakai dalam berbagai lini atau bidang kehidupan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Widi, rekan saya. Apa kabar Bu? Baik, Dok. Oke. Nah, kali ini kita mau membahas tentang hipnoterapi untuk anak ya, atau Mhm. hipnoterapi for children lah Iya. istilahnya ya. Dan ini banyak sekali ya, memang sebetulnya klien-klien kami ya, terutama para orang tua ini bingung nih, ini sebetulnya hipnoterapi untuk anak tuh bisa, boleh, nah atau sebetulnya nggak bisa atau bahkan nggak boleh gitu ya. Mhm. Nah ini mangga Bu, gimana nih ceritanya? Iya. Baik, Dok. Ya ini kan menurut pengalaman ya. Apalagi saya bergerak di bidang tumbuh kembang anak. Saya memang psikolog klinis tapi banyak berkecimpung di dunia anak. Nah, ini banyak yang datang orang tua, tiba-tiba datang pada saya bawa anak yang usia 2 tahun. "Bu, ini gimana? Anak saya nggak bisa, nggak suka makan nasi," kata gitu. Atau mungkin, usia 4 tahun, "Bu, ini gimana anak saya kok bandel banget, nggak bisa diem." Nah, setelah saya lihat sebenarnya bukan bandel ya gitu, tapi memang ya usia 4 tahun wajar gitu ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai hipnoterapi untuk anak. Karena banyak datang ya kepada kita tadi ya, orang tua yang minta untuk hipnoterapi, tujuannya apa? Anaknya jadi baik katanya, anaknya jadi nurut, yang tadinya susah makan jadi mau makan banyak katanya gitu. Nah itu yang banyak salah kaprah ya, tapi di sini saya akan menjelaskan hal ini. Nah, jadi sebenarnya hipnoterapi untuk anak itu berbeda dengan untuk orang dewasa ya. Kalau untuk anak, saya akan lebih fokus kepada pemrograman atau pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau untuk dewasa, saya tidak akan melihat itu lagi. Tapi saya akan melihat respon apa yang memang dikeluarkan oleh klien gitu, yang membuat dia memang menjadi tidak nyaman atau disfungsional ya terhadap kehidupannya sehari-hari. Nah, tadi yang saya sampaikan juga pada anak, hipnoterapi anak dengan dewasa berbeda. Sedangkan hipnoterapi itu sendiri apa sih sebenarnya? Gitu ya. Sebelum saya jauh untuk menjelaskan boleh atau tidak, bisa atau tidak gitu ya. Ini yang harus jelas dulu. Hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi itu sendiri adalah terapi yang dilakukan dengan menggunakan teknik hipnosis. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa kalau di hipnoterapi perilaku anak jadi tiba-tiba berubah. Ya, kebanyakan begitu ya Iya. pemikirannya. Jadi tadi anaknya nggak bisa ngaji, setelah di hipnoterapi berubah jadi ngajak ngaji dan lancar mengaji. Padahal gitu ya, sebelumnya emang nggak pernah diajarin ngaji, itu kan jadi aneh ya Dok ya. Kita bukan seperti itu yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada perilaku atau ada suatu kemampuan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Tidak seperti itu. Jadi hipnoterapi adalah sekali lagi teknik terapi yang menggunakan metode hipnosis ya. Nah, hipnosis sendiri juga apa? Hipnosis adalah penurunan gelombang otak dari beta ke theta atau ke alfa atau kondisi rileks. Ya. Nah, sebenarnya untuk hipnoterapi sendiri akan ada nih sesi khusus. Jadi biar lebih jelas nanti akan ada rekan kita ya yang akan menjelaskannya mungkin di episode yang lain. Kembali lagi untuk pembahasan tadi. Nah, saya juga akan membagi anak-anak usia anak-anak. Saya akan bagi 3 Dok. Usia 0 sampai 7 tahun, kemudian usia 7 sampai 12 tahun dan usia 13 sampai 17 tahun. Itu kategori masih disebut anak-anak di bawah umur kalau menurut di kita ya. Iya. Ya, usia Betul. 17 tahun tuh masih kategori anak di bawah umur. Iya. Nah, untuk usia 0 sampai 7 tahun itu adalah
di mana otak mereka masih dalam kondisi rileks atau kondisi di alfa atau di theta ya. Jadi makanya ada yang dibilang golden age gitu ya, masa keemasan. Kenapa? Karena di masa ini apapun yang diserap oleh anak atau apapun yang dipelajari oleh anak itu akan cepat masuk ke dalam otak anak, langsung ke otak bawah sadar. Makanya hati-hati dalam mendidik anak di usia ini, gitu. Karena anak itu kayak spon gitu kan, menyerap semuanya. Dan apa yang dia serap itu adalah sesuatu yang diberikan oleh lingkungannya, baik itu lingkungan di dalam rumah, misalnya dari orang tuanya sendiri, atau lingkungan di luar rumah, di lingkungan sekitar dia, misalnya di sekolah gitu kan. Nah, di usia-usia inilah yang memang ini sangat-sangat baik atau sangat-sangat mudah anak untuk menyerap sesuatu. Makanya yang diajarkan pada anak lebih baik adalah hal-hal yang baik. Itu jangan sampai yang diajarkan adalah hal-hal yang kurang baik. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang tuh kan banyak orang tua yang bekerja. Ibu, bapak, semuanya bekerja. Anak dititipkan entah pada siapa. Mending kalau misalnya masih sama keluarga yang memang sayang, yang memang care pada anak. Dari keluarga ibu atau dari keluarga ayahnya yang punya nilai-nilai yang sama dengan ayahnya, nilai-nilai yang sama dengan ibunya, ya otomatis itulah yang akan diberikan. Tapi kalau misalnya pada pengasuhannya atau pengasuhnya yang kita nggak tahu nilai-nilai di rumahnya atau nilai-nilai yang dia anut itu seperti apa, bisa saja gitu kan malah tidak sesuai dengan nilai-nilai orang tuanya. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Ya, makanya di sini karena 0 sampai 7 tahun adalah masa pemrograman, maka di sini saya akan lebih fokus kepada pola pengasuhan di rumah. Jadi kalau misalnya ada anak, aduh ini susah makan, aduh ini anaknya bandel. Aneh ya kalau misalnya kita nggak sepakat ya kalau kita suka bilang itu nggak ada anak yang nakal. Di usia ini tuh nggak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang nakal. Maksudnya tuh ini pola pengasuhannya bagaimana sampai pada akhirnya dia komplain kok anaknya susah diatur, kok anaknya ini, kok anaknya itu gitu. Bagaimana pengasuhan orang tua kepada anaknya. Nah, jadi disinilah pentingnya untuk di usia 0 sampai 7 tahun tadi. Jadi kembali lagi, kalau ada orang tua yang datang pada saya membawa anak usianya di bawah 7 tahun, saya nggak akan lihat anaknya gitu. Tapi saya akan melihat anaknya itu lebih kepada ada 2 kondisi, Dok. Ya, karena saya tadi di bidang tumbuh kembang anak, saya akan melihat apakah ini memang murni pola pengasuhan yang salah atau kurang tepat, atau memang karena ada sesuatu di dalam tubuh anak yang salah. Bukan yang salah ya, tapi memang dia bawa dari lahir. Misalnya ada sindrom misalnya tadi gitu kan, Down syndrome atau sindrom yang lainnya, atau mungkin ada anak yang dengan gangguan autistik misalnya gitu kan. Nah, itu yang baru akan saya tangani anaknya dengan dilakukan terapi, tapi bukan hipnoterapi juga, Dok. Ada teknik tersendiri khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tapi kalau misalnya tadi, ternyata anaknya baik-baik aja, secara fisik dia tidak punya kekurangan. Secara kemampuan perkembangan juga dia tidak punya tidak punya kekurangan atau tidak ada keterlambatan perkembangan. Tapi secara perilaku misalnya, wah anaknya bahasanya kasar, suka pukul misalnya. Nah, dari sinilah baru akan saya gali siapa yang mengasuhnya, dengan siapa anak sehari-hari, kegiatannya apa. Atau jangan-jangan ternyata anak banyak berkegiatan sendiri dengan gadget. Jadi dia lihat film-film yang kekerasan. Iya, tapi Bu, itu film kartun loh Bu. Iya, film kartun, tapi ternyata film kartun konteksnya bukan anak-anak gitu. Atau ada yang keterlambatan bicara gitu kan.
yang ditontonnya Marsha, terus yang bahasanya atau sound the sheep gitu kan, yang memang gitu kan, anak jadi ikutan nggak bisa bicara juga. Nah di situ yang akan saya benahi pola pengasuhannya, jadi bukan anaknya. Nah kemudian berlanjut lagi kepada tadi usia yang selanjutnya, usia 7 sampai 12 tahun. Di usia 7 sampai 12 tahun ini otak anak sudah mulai berkembang. Sudah mulai berkembangnya itu adalah si otak ini, gelombang otaknya sudah mulai naik, ada di kondisi beta, dan dia anak juga sudah mulai kritis. Jadi kalau misalnya dia disuruh sesuatu atau misalnya dilarang, dia mulai nanya, kenapa sih aku nggak boleh gitu, kenapa sih aku harus ini, kenapa sih harus itu. Nah disinilah mulai masuk pola pengasuhan, banyak diskusi pada anak. Di sini juga artinya kan untuk hipnoterapi, apakah bisa dilakukan gitu untuk anak? Ada syarat tertentu sebenarnya, nanti juga di video berikutnya nih syaratnya apa aja. 7 sampai 12 tahun tadi juga tetap yang akan saya fokuskan adalah kepada pola pengasuhan. Kalau memang ada sesuatu yang memang harus dirubah pada anak karena sudah terlanjur pengasuhan dari nolnya ini berjalan terus, tiba-tiba di usia 10 tahun muncullah sesuatu perilaku yang memang mungkin yang dikeluhkan pada orang tua. Nah ini akhirnya yang akan kita lakukan adalah konseling gitu, terapinya lebih kepada konseling. Kenapa? Nanti saya mungkin akan perbaiki juga perilaku pola asuh orang tuanya, kemudian pola komunikasi orang tua juga kepada anak bagaimana, pola komunikasi anak juga kepada orang tua bagaimana. Nah itu yang lebih banyak kita lakukan di usia-usia seperti itu. Terapi kadang kalau memang sangat-sangat dibutuhkan atau bisa dilakukan, saya akan lakukan, tapi lebih banyak adalah konseling. Nah sekarang beranjak lagi yang usia 13 sampai 17. Nah ini masa-masa wah gitu ya. Orang tua udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena di usia ini anak sudah merasa menjadi individu seutuhnya. Dia menjadi individu yang merasa sudah punya kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk berbuat sesuatu. Makanya kenapa pada akhirnya di sini banyak, sebenarnya ini kan rentan nih masa ini. Kenapa rentan? Karena di masa ini adalah dia harus melepaskan masa anak-anaknya dan dia harus masuk ke dalam masa dewasa. Ini masa rentan sekali. Tapi anak-anak ini merasa bahwa dia sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Padahal dia masih anak-anak yang masih butuh bimbingan orang tua juga. Hanya saja ketika ada masalah, ini perilaku yang muncul lebih hebat dari usia yang sebelumnya. Bisa saja masuk ke narkoba, merokok, pergaulan bebas, segala macam. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang sekarang di luar ya. Padahal dia punya rumah, dia punya orang tua, tapi kenapa dia senang hidup di jalan? Kenapa? Karena dia merasa bebas, tidak ada aturan, tidak ada yang menegur, tidak ada semuanya. Nah ini yang masa-masa ekstrim untuk anak-anak di usia ini, yang memang masa-masa yang sangat sulit buat mereka juga sebenarnya sulit dok. Mereka sulit juga untuk saya nih sebenarnya maunya apa gitu kan di masa-masa yang transisi tadi. Saya pengen yang saya lakukan seperti ini, tapi orang tua membatasi karena tadi tidak ada komunikasi, tidak ada kedekatan, itu yang pada akhirnya loss aja. Tapi di sini baru kita bisa lakukan hipnoterapi selama syarat-syarat nanti terpenuhi. Oke. Gitu dok. Nah itu berarti tadi sudah sangat komprehensif sekali ya dibahas oleh Bu Widi, mulai dari 0 sampai 7, 7 sampai 12, dan 13 ke atas. Nah tentunya ini bukan video terakhir ya, ada banyak nanti yang mau dibahas lagi. Jadi saat ini kita batasi dulu pembahasannya sampai tadi ya. Jadi konsepnya jelas dulu nih. Kalau ada orang tua saya pengen anak saya di hipnoterapi lah, tapi tadi harapannya adalah keajaiban gitu kan. Anak yang tadinya nggak bisa, bandel, ngaco lah, ngawur segala macam, tiba-tiba begitu di hipnotis
pulang, wah ngajinya bagus misalnya, langsung baik sama adik-adiknya, ya Mhm. tentu tanda tanya ini anak siapa kalau begitu ya Betul. datang ke sini amburadul Mhm. tiba-tiba pulang luar biasa Mhm. gitu ya. Sepertinya sangat ajaib ya. Itu dia. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video Mhm. kita kali ini. Silakan kalau ada para kawargian Sayaga yang tadi tertarik untuk tahu lebih banyak, boleh juga tuliskan ya di kolom komentarnya ya, Mhm. atau kunjungi kami di media sosial kami di Instagram Sayaga Hipnoterapi Bandung, dan juga silakan lihat di website kami hipnoterapibandung.com. Nah, tentunya video-video selanjutnya kita masih akan bahas lagi tadi ya, syarat supaya anak atau anak itu bisa atau masuk syarat untuk boleh dilakukan atau bisa dilakukan hipnoterapi ya. Tunggu video kami berikutnya. Sekian dulu dari kami. Terima kasih para kawargian Sayaga semua. Salam eling, waspada, lan Sayaga.